Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat selamanya. Ya, ketemu lagi dengan Bu Aisyah untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang materi IPA subtema 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan baca doa, yaitu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang sudah tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bagian tubuhnya sendiri tanpa bantuan manusia. Jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu terjadi di antaranya pada rizoma atau rimpang, kemudian geragi atau stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan kuncut adventif daun. Rimpang atau rizoma. Contohnya tumbuhannya jahe dan rumput. Jahe dan rumput akan tumbuh bersatu dengan tumbuhan induknya. Bagian yang menghubungkan tumbuhan satu dengan yang lainnya disebut rimpang. Rimpang ini bukanlah akar, tetapi batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah. Contoh lainnya yaitu kunyit, kencur, dan lain-lain. Nah, coba perhatikan gambar di sini ada itu tumbuhan jahe ya. Nah, di situ ada tumbuh tunas, kemudian itu yang mendekat akar. Nah, di situ yang namanya rimpang. Akar yang menjalar tadi. Kemudian geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Nah, contohnya tumbuhan stroberi. Ada yang sudah pernah lihat tumbuhan stroberi? Nah, di situ bisa diperhatikan pada gambar yaitu batangnya di situ yang menjalar ke atas sana nanti akan tumbuh akar. Nah, itu contohnya. Kemudian umbi lapis. Bawang berkembang biak dengan umbi lapis, baik bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Tumbuhan ini berupa umbi yang berlapis-lapis. Terdapat akar di bagian bawah umbi. Jika ditanam akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, bisa perhatikan gambar ini. Nah, ini batang ini, tunas ini ya, umbi lapisnya ini. Bawang ini jika dikupas terus diambil akan ada lagi. Nah, itu makanya disebut umbi lapis. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang berisi cadangan makanan, sehingga bentuknya menjadi besar dan berisi. Contohnya kentang. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada contohnya itu kentang. Nah, di situ itu yang menjadi cadangan makanan. Nah, itu di situ ada tunasnya. Itu jika tidak di dalam tanah
nanti tunas itu tetap akan tumbuh menjadi daun, tumbuhan baru. Nah, itu ngambil cadangan makanannya dari buah kentangnya tersebut. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, lobak, ketela, dan umbi. Nah, ini yang biasa dimasak ibu ya. Bisa buat pengganti nasi kalau ketela, kemudian wortel bisa bahan sayur, kemudian umbi itu juga penggantinya nasi, juga bisa mengandung karbohidrat. Kemudian tunas. Nah, tunas tumbuh dari bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induk. Contohnya tumbuhan pisang, cemara, sukun, tebu, bambu. Nah, perhatikan gambar di situ ada tumbuhan pohon pisang ya, itu sebelahnya itu tunas, kemudian pohon bambu. Nah, itu tunasnya. Kemudian kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun biasa disebut tunas adventif, adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan yaitu daun. Contohnya itu cocor bebek. Nah, di situ itu batangnya daunnya pendek itu cocor bebek. Nanti kalau ada yang daunnya agak panjang biasa disebut cocor banyak. Nah, di situ di pinggir-pinggir daunnya itu muncul seperti tunas tumbuhan baru kecil-kecil yang melingkari daunnya itu. Nah, itu ya yang disebut kuncup adventif daun tersebut. Nah, itu tadi. Jadi dari pembelajaran kali ini bisa disimpulkan bahwa jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan diantaranya ada rhizoma atau biasa disebut rimpang, kemudian geragi biasa disebut setolon, kemudian umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan kuncup adventif daun. Demikian tadi ya pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.